aku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat, sekali lagi serukan, di saatku, oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu, amin. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami bersyukur punya Allah atas mujizat. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kalau kami hari ini ada karena Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kami. Mujizat terbesar ketika kami dibenarkan, ketika kami diselamatkan oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih buat saat yang istimewa. Kami boleh duduk diam meresap kebenaran-Mu, dan biar kebenaran-Mu merdekakan kami, mengkalibrasi hati kami, membawa hati kami selaras dengan hati Tuhan, membawa kami untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, Engkau sembunyikan Bapa di belakang kayu salib-Mu, dan kami semua yang mendengar firman-Mu diberkati, diubahkan, dibangkitkan, dan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke seri khotbah kita yang baru. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang sifat karakter Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan iman atau lika-liku kehidupan iman orang percaya. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan iman itu diumpamakan seperti minyak, Bapak Ibu. Minyak itu kalau Bapak Ibu naik motor, kalau nggak ada minyak pasti nggak bisa sampai di tempat ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Makasih Mas. Kalau kita nggak ada minyak, nggak ada BBM, kita nggak mungkin tiba membawa bersama kendaraan kita hadir di tempat ini. Iman itu seperti minyak bagi kendaraan, atau minyak bagi lampu. Nggak bisa nyala kalau nggak ada minyak. Nah, demikian saudara, kita perlu iman agar kita tiba di penghujung perjalanan iman kita. Nah, apa arti hidup oleh iman? Apa arti perjalanan iman? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Karena murid-murid Yesus, Paulus, Abraham sekalipun, lalu Matius, mereka tidak sekonyong-konyong dipanggil Tuhan lalu dipercaya Tuhan tugas yang besar. Mereka tidak sekonyong-konyong dipanggil lalu besoknya jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada proses dan progres yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu pernah nggak bertanya dalam hati, apa tujuan saya menjadi orang Kristen? Apa tujuan saya beriman kepada Tuhan? Apakah sekedar supaya diberkati? Apakah sekedar supaya kita menang dari setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi? Apakah kita akan menjadi tujuan kita kekristenan ini adalah supaya kita melayani dan berhasil melewati segala tantangan dalam hidup kita, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang dipandang saleh? Apakah itu tugas kita, tujuan kita sebagai orang percaya?
Kalau itu yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali kepada iniquities kita. Kita akan kembali kepada dosa natur kita. Ujung-ujungnya kita akan menggunakan sesama dan menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Bukan Tuhan yang kita sembah, tapi diri kita yang kita sembah. Ujung-ujungnya waktu kita lebih saleh, lebih diberkati, kita akan menjadi sombong, menghakimi orang lain. Waktu orang lain lebih hebat, kita akan menjadi orang yang munafik karena kita juga kepingin terlihat baik sama seperti Daud. Kita sudah belajar supaya terlihat hero. Dia mengatur strategi sedemikian rupa supaya orang memandang dia itu sebagai pahlawan. Kembali kepada iniquities kita. Bukannya menghantar orang datang kepada Yesus, tetapi menghalangi orang datang kepada Yesus. Waktu ada orang pembunuh, pencuri, perampok, hati kita gak merasa nyaman orang itu duduk dekat kita. Kenapa? Kita merasa lebih baik dari dia. Waktu kita mencoba kemunafikan kita, akhirnya orang, oh begitu orang Kristen katanya melayani, penuh dengan munafik. Makanya saudara, orang yang hanya beragama akan sampai kepada kekeringan hidupnya. Gak bisa kita maksimal dalam hidup kita. Tapi bagaimana melalui kita orang lain mengalami kehidupan iman sama seperti kita? Itulah tujuan kita saudara. Amin. Tujuan kita bukan sekedar diberkati, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang terkenal sebagai orang yang melayani, sehingga kita gak merasa cukup melayani di gereja ini, kita cari pelayanan keluar sana. Padahal di gereja, di keluarga kita sendiri banyak yang kita harus kerjakan, kita melupakannya demi menerima penghargaan, penilaian, pengakuan dari orang-orang di luar sana. Bukan itu tujuan kita. Ujung-ujungnya saudara akan capek, letih. Saya gak mau jemaat Tuhan di tempat ini yang saya layani menjadi orang yang capek, letih dan lesu. Kembali ke natur dosa, kembali kepada tabiat lama kita. Karena itu hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup menjalani kehidupan iman kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang dari natur dosa kita. Amin. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang atas mental better than, mental jasa, merasa puas diri, yang ujungnya adalah kemunafikan dan kesombongan. Karena itu rahasianya kita akan belajar sama-sama dari Simon. Tadi kisah tentang Simon ini saya yakin kita semua pernah mengikutinya, mendengarnya lewat kelas sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, sadar atau tidak sadar saudara, kita setiap hari diperhadapkan dengan kehidupan iman. Waktu Bapak Ibu membuka keran, kenapa membuka keran? Karena percaya adanya keluarga. Itu kehidupan iman. Waktu Bapak Ibu duduk di bangku yang saudara duduk di sekarang tadi, ada nggak ya goyang-goyang nggak ya? Kuat nggak ya menangan dosa kita, menangan berat dan itu? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti semua duduk semua. Kenapa? Karena kita punya pengalaman dan pengenalan dengan masa lalu kita. Dulu kemarin orang itu dudukin, saya dudukin nggak apa-apa. Makanya sekarang waktu kita duduk itu dengan santainya aja. Itulah iman saudara. Ketika kita tidur ya, bilang sama anak kita sampai besok pagi ya, see you tomorrow gitu ya. Good night, see you tomorrow. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kita yakin besok kita akan bangun. Waktu saudara naik motor, naik angkot, saudara tidak ragu naik karena yakin pasti tiba di gereja dengan baik. Ya. Mengapa tidak ragu? Karena ada pengalaman dan pengenalan kita di masa yang lalu. Makin kuat pengenalan kita, makin kuat pengalaman kita, makin tenang kita. Amin. Demikian juga kehidupan iman. Makin kuat pengenalan kita akan Tuhan, makin kuat, makin sering kita melatih iman kita. Karena kita mengalami dan mengenal Tuhan, semakin kita memiliki ketenangan dalam hidup ini. Ada seorang pendeta, saya lupa namanya, kemarin saya lihat, dia sudah 7 tahun gak pernah ke dokter. Dia bilang gak ada penyakit itu hanya rekayasa medis saja. Saya percaya gak ada sakit penyakit.
Yang perlu adalah obatnya apa? Kita tenang. Dan ini selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tetap dan tenang letak kekuatan kita. Kalau kita nggak tenang, kita nggak punya kekuatan untuk terima janji Tuhan. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa punya kekuatan untuk terima berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari kita arahkan hati kita, saudara, kepada iman yang mengalahkan ketakutan, mengalahkan keraguan-raguan. Karena di dalam iman akan membawa kita kepada damai, kepada ketenangan, kepada sukacita. Tidak perlu lagi cari obat-obat penenang untuk kita bisa tidur, ya, untuk kita bisa ngalamin istirahat yang nyenyak. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudara, bahwa apa? Yesaya ini, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya mengingatkan kita dalam tinggal tetap dan tenang. Bagaimana kita bisa tinggal dan tetap dan tenang? Satu rahasianya, dengan kita beriman, memiliki iman. Karena waktu kita di dalam iman, maka lenyaplah ketakutan. Ketika kita beriman kepada Allah yang mengasihi kita, melenyapkan segala ketakutan. Ya, melenyapkan segala ketakutan dalam hidup kita. Nah, Tuhan, saudara, dan Tuhan saya ingin membawa kita iman seperti ini. Iman yang melenyapkan, mengalahkan ketakutan. Iman yang mengalahkan kecemasan, kekhawatiran. Iman yang membawa kita kepada ketenangan. Sehingga bukan kamu yang mengejar berkat, bukan kamu yang mengejar kesehatan. Tuhan yang memerintahkan kesehatan turun atas hidupmu, atas keluargamu. Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat atas setiap hidup orang yang beriman. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan membawa kita kepada iman seperti ini. Dalam Ibrani dikatakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata upah di sini Bapak Ibu sebenarnya lebih pasnya adalah kepada penyediaan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sediakan itu, apa yang Tuhan janjikan itu, kita nggak bisa melihat. Karena sering sekali kita kurang iman. Karena sering sekali kita tidak punya iman. Dalam beberapa minggu ini, 6 minggu, kita akan belajar tentang journey of faith. Kita akan belajar tentang perjalanan iman. Karena itu jangan lewatkan ya Bapak Ibu, ikuti minggu-minggu ini. Nah, kenapa Adam dan Hawa itu menyimpang kepada dosa? Apa dosa pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia? Bukan makan buah-buah larangan. Tapi dosa pertama yang dilakukan oleh Adam adalah dosa ketidakpercayaan. Adam tidak percaya apa yang diberikan Tuhan itu lebih baik, terbaik dari apa yang ditunjukkan oleh iblis. Dia lebih percaya kebohongan iblis sehingga terpisah dengan Allah. Karena tidak percaya apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik, ia lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Artinya dia mau menjadi tuan atas dirinya. Inilah dosa pertama. Inilah akar dosa yang dilakukan oleh Adam. Makanya waktu Adam jatuh dalam dosa, muncul ketidakpercayaan. Akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan. Maka terputuslah hubungan Adam dan Hawa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Ketika istri gak percaya kepada suaminya, ada jarak yang memisahkan. Antara orang tua dan anak, ketika mulai ada ketidakpercayaan, ada relasi yang terputus. Ada relasi yang terputus, sehingga ada jarak. Nggak bisa akrab, nggak bisa enjoy bersama.
mulai terjadi gap-gapan. Nah, gap-gapan itu sebenarnya akarnya buah dari hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Karena akarnya dengan Tuhan saja kita rusak hubungannya, apalagi dengan manusia. Makanya orang yang hubungannya tidak baik dengan sesama, meskipun dia bilang saya melayani Tuhan, saya menyembah Tuhan, nihil. Semuanya itu bohong. Karena buahnya waktu hubungan kita baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga baik. Waktu suami nggak ada di rumah, orang tanya, mana suamimu? Dia masih di kerjaan, dia lembur. Aku percaya kok nanti dia jam 8 dia akan pulang. Tenang. Mana papamu? Katanya datang jam 12. Ini udah jam 1, tapi kok nggak datang? Ya biasanya papa itu sebelum pulang dia beli oleh-oleh dulu. Ntar lagi dia datang kok. Lihat aja, ntar tenang aja. Dia pulang. Ada ketenangan. Tidak ada kewas-wasan. Tapi kalau tidak percaya, melenyapkan ketenangan, melenyapkan kedamaian. Karena itu Petrus waktu dia menjala ikan, Yesus datang ke perahu Simon. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, yuk sama-sama kita baca lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, agar kita hidup oleh iman. Waktu Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya 3 identitas kita. Yang pertama adalah justifikasi. Anggap aja tulisannya bagus ya. Kita punya 3 proses dalam hidup kita. Kita punya 3 status dalam hidup kita. Justification, sanctification, dan glorification. Nah, waktu kita mau menghidupi, apa artinya di sini? Ini adalah orang yang dibenarkan. Ini artinya adalah orang yang dikuduskan. Ini adalah orang yang dimuliakan. Yuk sama-sama bilang, aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Aku adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Aku adalah orang yang dimuliakan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya identitas dibenarkan. Tapi dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena amal kesalehan kita, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Waktu kita dibenarkan, kita juga punya identitas sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi dikuduskan ini, saudara, kita tidak hanya sampai di sini. Secara posisi kita ini ada 2, de jure dan de facto. Secara de jure kita ini orang yang sudah benar, orang yang sudah kudus. Tetapi secara fakta, de facto, kita ini masih sering jatuh dalam dosa. Ini posisi kita. Karena itu kita perlu yang namanya progresif. Kekudusan ini sifatnya progresif. Lalu pada akhirnya nanti person, kekekalan. Nah, untuk kita menjadi orang yang progresif dalam kehidupan iman kita, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita disucikan secara posisi, secara fakta memang belum, makanya kita perlu progres sampai akhirnya nanti kita sampai kepada kekekalan.
Bukan, ini semua bukanlah rekayasa manusia, saudara. Ini semua bukanlah akal-akalannya manusia. Tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita diterima, dibenarkan melalui karya salib Kristus. Kita dilayakkan, dikuduskan melalui karya salib Yesus Kristus. Kita juga menerima kemuliaan melalui salib Yesus Kristus. Ya. Nah, hari ini kita di dalam perjalanan iman kita ini, kita akan fokus kepada progres ini. Dalam progres ini ada 3, saudara, yang harus kita lalui sebagai orang percaya. Pertama adalah dijangkau. Dijangkau. Lalu setelah itu orang percaya dilatih, saudara. Dilatih. Lalu setelah dilatih, baru orang percaya itu diutus. Kita lihat di sini aja. Progres orang percaya itu ada 3, saudara. Pertama, kita itu menjadi orang yang dijangkau atau menjangkau. Kita menjadi orang yang melatih, lalu kita mengutus orang untuk menjangkau. Inilah progres orang percaya. 3 step ini menjadi proses dan progres setiap orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa tertolong untuk ada di dalam progres ini? Semuanya harus ditopang oleh 3 hal. Apa itu? Ibadah raya, komunitas pemuritan, lalu PA kehidupan. Ini akan menolong kita untuk ada di dalam progres ini. Tuhan sudah memberi fasilitas ini, PA, waktu Dia mendirikan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Apa yang dikatakan di sana? Jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka beribadah, memecahkan roti di rumah-rumah. Inilah proses yang inilah hal-hal yang akan menolong proses ini terjadi dalam hidup kita. Lewat PA kita tidak hanya tahu tentang kebenaran, tetapi kita menghidupi kebenaran. Lewat ibadah raya, ya, kalau PA itu menyentuh pengetahuan, manusia itu ada 3 kebutuhan: pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ketiga-tiga ini disentuh lewat PA, ibadah raya, dan komunitas pemuritan. Lewat komunitas pemuritan kita dilatih satu dengan yang lain. Saya bersyukur, ya, kita sudah memulai percontohan di pastori. Ya, saya takjub, ya, saya kagum. Meskipun hujan-hujan, ya, Pak Hakim, ya, Pak Abner, dan juga Bang Guntar tetap datang. Semangat luar biasa. Ini yang kita kerjakan, ini yang terjadi di dalam komunitas. Kita saling mengasah, melatih satu dengan yang lain. Melatih bagaimana kita menghidupi firman. Di dalam ibadah raya, kehendak kita disentuh. Lewat ibadah raya, kita ingin menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Lewat komunitas pemuritan kita bertumbuh melalui komunitas. Ada sharing ucapan syukur, ada berbagi pergumulan, ada saling percaya, melatih saling percaya satu dengan lain, bahwa apa yang saya ceritakan hanya untuk didoakan, bukan untuk diumbar. Kalau nggak ada komunitas ini di zaman sekarang, kemana lagi orang akan cerita, saudara? Mereka akan cerita kepada orang yang nggak jelas, dan hidup mereka pun jadi nggak jelas karena cerita kepada orang yang nggak jelas. Ada sharing firman yang kita hidupi, firman yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang terjadi dalam
3 poros ini. Jadi saudara, saya ulangi sekali lagi, kita itu dipanggil bukan hanya untuk diberkati, menjadi saleh, menjadi pelayan-pelayan yang terkenal, tetapi kita dipanggil untuk kita menjangkau, kita dilatih, lalu kita mengutus. Bagaimana kita bisa menjangkau? Lewat komunitas, lewat PA, lewat ibadah raya. Bagaimana kita bisa dilatih? Lewat ibadah raya, lewat komunitas, lewat PA. Bagaimana kita bisa mengutus? Lewat PA, lewat 3 poros ini akan menolong kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Kalau enggak, kita akan menjadi orang-orang yang puas karena pelayanan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbangga karena kita setia ibadah hari Minggu. Menjadi orang Kristen yang sudah lama, menjadi orang Kristen yang sudah melayani sedemikian rupa. Dan pusat dari semuanya ini adalah Yesus Kristus. Di tengah ini Yesus ya. Yesus yang menggerakkan kita. Yesus yang datang, sama seperti Petrus. Bukan Petrus yang datang kepada Tuhan, tetapi Yesus yang datang ke perahu Yesus. Kita lihat di ayat yang pertama, dalam kegalauan Petrus yang sedang menghela jalannya, dikatakan di ayat ketiga, ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Petrus dari semalam-malaman gak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Petrus dari semalam-malaman kerja keras, dia padahal seorang ahli ikan, ahli nelayan, ahli menangkap ikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu datang seorang Yesus. Yesus itu anak tukang kayu, gak pernah nangkap ikan. Nyuruh Petrus, ayo tolakkan dikit deh perahumu. Padahal Petrus sedang sibuk menghela jalannya. Padahal Petrus sedang putus asa dengan apa yang ia sudah peroleh. Sepanjang malam dia bekerja, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu Tuhan Yesus mengajak dia untuk menolakkan perahunya, Petrus gak berkata, Sus, kamu gak tahu aku ini ahli ikan. Kamu gak tahu kita ini udah kerja sepanjang malam. Kamu enak-enaknya nyuruh saya apa-apaan. Petrus meninggalkan kesibukannya yang sedang membersihkan jala. Ia mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Maka saudara, dari sini kita mengerti satu hal, bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Amin. Kita bisa dijangkau bukan karena ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin. Yuk tepuk lagi samping kiri dan kanannya. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Petrus dalam kejenuhannya, Petrus dalam kepusingannya, Petrus dalam keputusasaannya, bukan dia yang mengejar Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang mengejarnya terlebih dahulu. Inilah satu progres yang dialami oleh Petrus dalam hidupnya. Dia dikejar sama Tuhan. Jadi kalau Yesus yang cari saudara, dengar baik ya Bapak Ibu, kalau Yesus yang kejar kita, maka rencananya atas hidup kita tidak akan pernah gagal. Petrus didatangi oleh Tuhan Yesus, diajak untuk menolakkan kapalnya, lalu menebar jalannya. Waktu Petrus menebar jalannya bukan karena ada hasil, supaya ada hasil yang ia peroleh, bukan karena ingin bawa pulang ikan, bukan, tetapi karena Yesus yang menyuruhnya. Karena ada satu iman yang dimiliki oleh Petrus bahwa apa yang dikatakan Yesus itu bukan sesuatu kaleng-kaleng, sesuatu yang bersumber dari kuasa yang tidak terbatas. Kalau saat ini saudara merasa seperti Petrus, merasa gagal, jangan putus asa. Karena Tuhan sendiri tidak pernah putus asa terhadap saudara. Dia memperhatikan saudara, Dia mengejar saudara, Dia mau saudara mengalami janjinya atas hidup saudara. Karena Yesus memperhatikan setiap kita. Kelelahanmu, kegagalanmu, kelesuanmu, ketidakberdayaanmu,
yang kau alami saat ini ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, engkau tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang 4 sampai yang ke-5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Petrus tukang tangkap ikan. Yesus itu hanyalah anak tukang kayu. Dari sini kita belajar dari Petrus. Petrus itu tidak mengandalkan skill dan pengalamannya. Memang saudara, ada satu statement yang berkata seperti ini. Manusia memang sering sekali harus mengalami kegagalan dan keputusasaan atas kekuatannya sendiri sampai ia berpaling kepada kekuatan Tuhan. Memang sering sekali sesuatu kegagalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita, kepada pengalaman kita, kepada kemampuan kita, tetapi bergantung kepada Tuhan. Petrus telah sepanjang malam mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa karena dia mengandalkan pengalamannya, skillnya. Tapi kali ini berbeda. Petrus mengandalkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus tidak mengandalkan logikanya, Petrus tidak mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, tapi dia mengandalkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kadang-kadang apa yang dikatakan Yesus itu gak masuk akal. Tapi berapa sering kita mau menangis sesuatu cerita Tuhan, mikir dulu. Nanti kalau aku memberi, nanti kalau aku melayani, nanti kalau aku mengikuti, bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau nanti dibenci? Bagaimana kalau kita sampai kapanpun akan menjadi orang Kristen yang penuh dengan wacana. Tapi bergeraklah. Apa yang Yesus katakan bukan karena pengertian kita, bukan karena pengalaman, karena apa yang Yesus katakan, meskipun gak masuk akal kita, gak masuk logika kita, apa yang Yesus katakan akan membawa kita kepada janji-janjinya, kepada kehidupan yang luar biasa dan ajaib, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan. Maukah saudara mulai hari ini, karena Yesus yang menyuruhnya, aku akan. Sering sekali kita berusaha mengandalkan kekuatan kita, berusaha mengandalkan usaha kita, mengandalkan cara kita dalam mengembangkan pelayanan. Kepingin kita begini, kepingin kita begitu. Jangan kepingin saudara. Kalau di gereja ini nanti Pak John Pak kepinginnya begini, Bu si lain kepinginnya begini, Pak si Tepu kepinginnya begini. Nah, kemana pendeta yang harus ngikutin saudara? Bingung. Mau ngerjain apa kita? Maka idenya bukan dari saudara dan saya. Idenya dari siapa? Dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang gereja? Apa tujuan orang Kristen? Apa progres yang harus dilewati oleh seorang percaya dalam hidupnya? Apa poros yang harus menjadi kekuatan di dalam gereja? Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi sandaran kita. Sehingga apa? Semuanya kalau itu dari Tuhan, siapa yang mau nentang? Siapa mau nentang? Gak ada. Maka semua harus sepakat tertuju kepada apa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Waktu itu saudara akan melihat hasil yang luar biasa. Kalau ingat dengan baik, dengar baik, kalau kita menjadi gereja yang sesuai dengan keinginan kita, saudara, gak akan ada hasilnya. Kita akan menjadi gereja-gerejaan yang ujung-ujungnya jatuh kepada dosa iniquities kita. Sombong, gep-gepan, ya, merasa lebih hebat, merasa harus dihargai, merasa lebih berjasa dari orang lain. Gak ada damai sejahtera gereja seperti ini. Saudara tidak dipanggil Tuhan menjadi gereja seperti ini. Amin. Amin. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi gereja yang melihat progres dalam diri hidup saudara, dan juga melihat progres itu kepada orang lain, sehingga hari demi hari kita dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kebenaran kepada satu kebenaran yang lain. Tuhan membawa kita apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itu yang Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan buat kita. Memang saudara, satu hal yang
sering kita lupa dalam hidup kita. Kenapa kita nggak mau ikut apa kata Tuhan? Karena kita sering sekali mengandalkan keakuan kita, mengandalkan pengalaman kita. Oh, saya masih bisa kok, saya masih punya pengetahuan kok, saya masih punya pengalaman kok. Akhirnya saudara ingat, beberapa minggu kita belajar, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, semuanya gagal, melarat, telanjang, dan hina. Anak yang hilang termasuk Daud, semua gagal, telanjang, hina, letih, lesu. Makanya apa yang memulihkan Daud ketika dia sadar, aku ini hanya debu Tuhan, aku ini hanya seperti bunga dan rumput yang hari ini kelihatan bagus, besok pagi udah kering, udah layu. Makanya Tuhan mau kita menyadari keadaan kita. Kita ini seperti domba tanpa gembala. Kita ini seperti uang 1 dinar, seperti anak yang hilang. Kalau kita nggak ditemukan, kalau kita nggak kembali kepada Bapa, kalau kita tidak ada gembala dalam hidup kita, kita nggak ada apa-apa dalam hidup kita. Saat kita menyerah kepada Tuhan, di situ Tuhan turun tangan. Di saat Petrus menyerah kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, di situ ada hasil yang luar biasa. Di situ ada berkat yang luar biasa. Saat saudara merasa mampu, bisa, layak, saya ini bisa karena saya punya kekuatan, punya kepintaran, disitulah kita akan gagal. Di saat kita merasa mampu, di situ saudara tidak akan mampu. Di saat saudara merasa layak, di situ saudara tidak layak. Itulah kerajaan sorga. Beda dengan prinsip-prinsip dunia ini. Pertanyaan sekarang saudara, maukah saudara mempercayakan perahumu, pekerjaanmu, mempercayakan jalamu kepada Tuhan? Karena Dia yang akan menggantikan dengan terobosan, karena Dia yang akan menggantikan dengan kesembuhan, karena Dia akan menggantikan dengan kelegaan, karena Dia akan menggantikan dengan damai sejahtera, karena Dia akan menggantikan dengan apa yang kekal, apa yang besar, apa yang ajaib. Itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Maka sekarang saudara, mari kita menjadi umat yang mencari cara, tuntunan dari Tuhan. Waktu saudara melakukan apa-apa, Tuhan bagaimana saya harus melakukan ini semua? Waktu itu iman kita terus dilatih. Iman kita itu seperti otot, ya. Udah 5 bulan kemarin, ya, saya, istri, anak-anak itu sering ke dokter, ya, karena kena hujan dan lain sebagainya. Di bulan ini puji Tuhan kita nggak ada ke dokter di bulan kemarin. Kenapa? Tiap pagi saya ajak istri, anak-anak untuk keliling cari jiwa sambil olahraga. Puji Tuhan, berkatnya sehat. Kenapa? Fisik kita perlu dilatih. Iman kita juga perlu dilatih. Kalau iman kita dilatih, maka iman kita semakin kuat. Bagaimana kita melatih? Asah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Meskipun gak masuk logika kita, lakukan itu. Kalau Tuhan yang menyuruhnya, kita melakukannya. Karena Kristus sudah menyelesaikan, menyediakan. Dia sudah mengerjakan semuanya yang kita gumulkan, semua yang kita perlukan, Dia sudah kerjakan. Dia sudah menanggung dosa kita. Dia sudah lebih dahulu mengalami semua yang kita alami. Maka hari ini yang ada buat setiap kita adalah berkat, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah berhenti. Di dalam Lukas 5 ayat 8 dan 11, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Katanya kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Waktu saudara menyerahkan jala saudara, perahu saudara, kekuatan saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara kepada Tuhan, lakukan itu semua dalam tuntunan Tuhan. Di saat yang sama kita akan dipakainya menjadi penjala manusia. Bukan hanya kita yang dijangkau, tetapi lewat kita
orang akan dijangkau kepada Kristus. Ya, karena kata masuk ke perahu itu berarti come, Yesus yang datang, Yesus yang menjangkau Petrus. Ya, bertolaklah dikit, masuk ke dalam. Ini bicara tentang progres, bukan tentang hasil, tetapi tentang Yesus. Tidak peduli apapun keadaannya, tidak peduli apapun berkatnya, tidak penting, saudara, apapun keadaannya, apapun situasinya, nggak penting. Tetapi yang lebih penting ada nggak Yesus di sana. Amin. Kalau ada Yesus di sana, pasti ada pekerjaan. Kalau ada Yesus di sana, pasti ada kekuatan. Kalau ada Yesus di sana, pasti ada damai. Makanya seorang hamba Tuhan nggak perlu takut ya. Dimanapun Tuhan suruh pelayanan, kalau Tuhan suruh, meskipun keadaannya sulit, kalau ada Yesus di sana, kita nggak perlu takut. Saya pernah pelayanan di Jambi, tidak seorang pun yang mau pelayanan dari STTT sampai hari ini. Saya nggak pernah dengar ada mahasiswa yang melayani di Jambi. Tapi waktu itu saya mau ke Jambi, kenapa? Kalau Tuhan yang menyuruh saya, meskipun nggak basah kata orang-orang, meskipun kering, saya mau belajar taat. Karena di mana ada Yesus, di situ ada kemuliaan. Haleluya. Jangan saudara, jangan karena fasilitas, gak pun difasilitasi, tetap melayani Tuhan. Waktu itu kita akan dituntun oleh Tuhan. Karena waktu kita menghidupi perjalanan iman kita, ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana. Tuhan akan membawa kita dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain, dari satu karunia kepada kemuliaan yang lain. Karena kita harus belajar dari Petrus, percaya beriman kepada Yesus, memimpin kita kepada pengenalan akan Yesus. Waktu kita taat kepada Yesus, ada pengalaman kita. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, ada pengalaman kita. Waktu Petrus, karena engkau yang menyuruhnya. Nah, minggu depan kita belajar, Petrus juga melakukan karena apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada pengalaman sebelumnya membuat Petrus berani melangkah. Karena ada pengalaman sebelumnya. Kenapa? Ada iman yang semakin bertumbuh. Makanya Paulus bilang, pengenalan akan Kristus membuat dia memandang segala sesuatu itu sampah. Karena pengenalan Kristuslah yang membawa dia kepada penggenapan janji Tuhan. Terakhir saudara, ada satu kisah perwira Romawi yang punya hambanya yang sedang sakit. Waktu itu perwira itu berkata, Tuhan, aku punya hamba lagi sakit. Kamu bilang aja sesuatu Tuhan, nanti hambaku juga sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Heranlah Yesus. Apa yang akan membuat heran Yesus saudara? Bukan dengan pelayananmu, bukan dengan persembahanmu, bukan dengan namamu yang terkenal di mana-mana kamu itu pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang membuat Tuhan heran adalah imanmu. Amin. Iman yang besar. Tentara Romawi, namanya juga tentara Romawi, perwira Romawi. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia punya iman. Apakah saudara mau membuat Tuhan wow dalam hidupmu? Amin. Caranya satu, milikilah iman. Berjalanlah dalam iman. Bukan dengan apapun yang kita kerjakan. Yang Tuhan mau, kepercayaan kita, iman kita yang semakin teguh di dalam Tuhan, itu yang membawa kita kepada satu kemuliaan dan kemuliaan yang lain. Itu yang membawa kita kepada maksud-maksud Tuhan, sehingga lewat kita ada orang-orang yang akan juga beriman. Maukah saudara menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan Allah dengan berdiri di atas iman? Amin. Silakan kita mau bangkit berdiri semua. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan akhiri. Mari kita baca dengan iman. Roma 1 ayat 16. Kembali ke slide yang tadi.
1, 2. Slide yang tadi masih. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Yang terakhir. Ya, 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tersungkur di bawah kaki Yesus. Biarkan firman-Nya mengoreksi kita. Biarkan Roh Kudus-Nya bekerja, mengubah, membawa kita kepada pengertian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah saat ini saudara ada di dalam progres iman? Apakah saat ini saudara menghidupi perjalanan iman yang benar? Sehingga akan ada orang-orang yang beriman lewat perjalanan iman saudara. Apakah saat ini saudara ada dalam poros kekuatan iman yang Tuhan sediakan? Apakah pengajaran yang saudara terima adalah pengajaran yang bersumber kepada kebenaran? Apakah kekristenan saudara sudah berdiri di atas dasar yang benar? Apakah saudara sudah komitmen bertumbuh dalam komunitas yang saling memuridkan? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah beribadah di gereja ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur? Apa yang utama buatmu selama ini? Apakah supaya engkau diberkati? Apakah supaya engkau melakukan banyak pelayanan? Apakah supaya engkau saleh? Semua itu tidak salah. Tapi saudara tahu gak? Tuhan memanggilmu jauh lebih besar daripada itu. Tuhan memanggilmu untuk terproses dalam kehidupan iman. Ketika engkau dijangkau, Tuhan juga ingin melatih engkau supaya engkau juga diutus untuk menjangkau orang lain. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Ada orang-orang yang melihat pekerjaan Tuhan lewat kehidupanmu secara spesifik, secara intens. Itu yang akan membuat kita menang atas iniquities kita. Itu yang akan membuat kita menang atas natur dosa kita. Di sana tidak ada ketakutan yang menguasai. Di sana tidak ada kecemasan, kekhawatiran yang menguasai. Di sana tidak ada kesombongan, kekuatan untuk kita sombong, menghakimi dan menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Di sana tidak ada kekuatan untuk munafik di hadapan Tuhan. Karena saudara fokus kepada karyanya yang luar biasa, yang menerima saudara, yang menyediakan kepada saudara, mengerjakan kepada saudara apa yang sudah Ia selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau firmankan hari ini biarlah meresap. Roh Kudus-Mu bekerja. Lawatlah kami Tuhan. Ubahlah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi orang Kristen, menjadi jemaat yang letih lesu, yang berputar-putar jatuh dalam natur dosa kami. Mulai saat ini, biar umat-Mu ini Tuhan, Engkau mantapkan dan Engkau teguhkan, berdiri di atas kebenaran-Mu, menjadi orang Kristen yang menghidupi iman dalam rencana Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
kita angkat sekali lagi bersama-sama jemaat Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kesembuhan kita. Ku hidup karena percaya. Amin. Kami mau hidup oleh iman Tuhan. Jadi setia berharapku selalu ada di dalam. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, yes, kemenangan darimu. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Biar ini menjadi keputusan dan iman kita di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggam. Serukan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan kami punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu melawan setiap jemaat-Mu. Tidak ada di antara kami yang pulang dengan hati yang sama, diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyadari bahwa Engkau yang datang dalam hidup kami. Engkau yang berinisiatif memilih kami. Bukan karena kesalehan, kebaikan, bukan karena apa yang kami miliki, apa yang kami perbuat, tetapi murni karena kemurahan Tuhan. Dan biar kami selalu datang, memberi hati kami untuk mengikuti kehendak-Mu, perintah-Mu, tanpa kami harus menggunakan pikiran, logika, dan pengalaman kami.
Dan kami percaya lewat firman-Mu yang kami resap hari ini, kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu lewat Gereja Baptis Pabaton ini. Kami akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami akan melihat jemaat-Mu, kami semua menang atas iniquities, menang atas kemunafikan, menang atas puas diri, menang atas kesombongan. Dan kami akan melihat fokus kami adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan membawa kami, jemaat-Mu, di tempat ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang seterusnya. Tuhan membawa kehidupan jemaat-Mu dari satu iman kepada level iman yang lebih tinggi. Tuhan membawa umat-Mu kepada anugerah yang satu, kepada anugerah yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap keputusan hari ini, yang lahir hari ini. Kau meneguhkan setiap jemaat-Mu untuk pulang dengan kekuatan yang baru pagi hari ini. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini ada dalam perhatian, pertolongan, dan pembelaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang sedang mencari, menemukan pekerjaan, jodoh, pergumulan yang mereka hadapi. Justru lewat semuanya itu Tuhan, kami boleh menceritakan perbuatan tangan-Mu yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu, agunglah setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Berdoa sepanjang minggu ini Tuhan, ada cuaca ekstrim yang harus kami lewati. Biarlah kesehatan, kekuatan baru Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu. Hikmat menjaga kesehatan Tuhan anugerahkan kepada jemaat-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memagari dengan kasih setia-Mu. Jauh dari mara bahaya, jauh dari kecelakaan, jauh dari segala sesuatu apapun yang diperhadapkan kepada kami. Karena Engkau, di mana Engkau berada, kami pasti menang. Di mana Engkau berada, pasti ada perlindungan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya, sepanjang minggu ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan lewat apa yang kami kerjakan, nama-Mu dikenal, dipuji, dan dipermuliakan. Setiap istri-istri Engkau pakai, Engkau berkati, menopang suami dan anak-anak mereka. Setiap suami yang sedang bergumul mencari dalam pekerjaan mereka sebagai imam di keluarga mereka, semakin hari Engkau mantapkan dan teguhkan. Anak-anak muda kami, anak sekolah kami yang akan masuk dalam ujian, Tuhan Engkau menolong mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Supaya lewat jemaat ini Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kasih setia-Mu semakin dipancarkan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang sempurna. Kasih-Nya jauh lebih besar dari pelanggaran dan kelemahan. Dia ada dalam setiap musim hidupmu. Bahkan Dia menggendong engkau dalam setiap pergumulan yang kau hadapi. Karena itu, sebelum kau pulang, arahkanlah hatimu, tengadahkanlah tanganmu, pandanglah salib Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah, kemurahan yang tiada tara mengalir dari tempat yang tinggi, memenuhi seluruh kehidupan. Pulanglah dengan rahmat-Nya yang selalu baru. Pulanglah dalam penyertaan-Nya yang sempurna. Pulanglah dalam perlindungan-Nya dari tempat yang maha tinggi. Apa yang kau kerjakan semuanya adalah pimpinan Tuhan. Tuhan yang membuat engkau berhasil. Tuhan yang membuat engkau jadi berkat. Tuhan yang membuat engkau masuk dalam rencananya. Pulanglah. Terimalah kekuatan baru. Pulanglah dalam damai sejahtera yang tiada tara. Pulanglah dalam penyertaan Roh Kudus yang menopang kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.